Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Apa kabar generasi anak salih? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat berpuasa. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi umur panjang, diberi kekuatan dan kesehatan untuk terus menjalankan serangkaian ibadah puasa dengan ibadah-ibadah penyertanya di bulan suci ini di tahun 1441 Hijriah ini. Semoga semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para ananda solih dan solihah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah berada pada 10 hari kedua di bulan Ramadan dan ini adalah hari-hari terakhirnya. Dan insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi kita akan memasuki pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pada setiap bulan Ramadan akan didapati suatu malam yang malam itu ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam di seluruh dunia. Malam itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan kemuliaan, dan keutamanya bahkan melebihi dari 1000 bulan. Malam apakah itu, ananda sekalian? Ya, itu adalah malam Lailatul Qadar. Apakah antum semua mengetahui malam Lailatul Qadar itu apa? Insya Allah sudah mengetahuinya. Tetapi mungkin ada yang lupa. Oleh karenanya Ustadz mengingatkan kembali. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Qadr ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar atau kemuliaan. Ananda sekalian, dari surah Al-Qadr ayat pertama ini jelas. Malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Qadr dalam bahasa Indonesia artinya adalah kemuliaan. Jadi, malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Mengapa malam Lailatul Qadar ini begitu istimewa dan begitu mulia? Hal ini dikarenakan malam Lailatul Qadar memiliki banyak sekali keutamaan. Ustadz akan menjelaskan beberapa keutamaan yang ada di dalam malam Lailatul Qadar. Keutamaan yang pertama adalah awal diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menurunkan Al-Quran adalah di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Qadr ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar atau malam kemuliaan. Inilah keutamaan yang pertama. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Kemudian keutamaan yang kedua, pada malam Lailatul Qadar, apabila kita sebagai umat muslim beribadah pada malam itu, dan ibadah itu dinilai pahalanya lebih baik dibandingkan dengan beribadah di 1000 bulan yang lain.
yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surah Al-Qadr ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, jadi Anda sekalian, sayang sekali kalau di malam Lailatul Qadar ini kita lewati begitu saja. Padahal semua amalan-amalan yang kita lakukan di malam itu akan diganjar atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan yang lain yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Masya Allah. Kemudian kemuliaan yang ketiga adalah pada malam Lailatul Qadar, para malaikat yang merupakan penduduk langit akan turun ke bumi seluruhnya, sehingga akan mengakibatkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada di bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Jadi malam itu seluruh malaikat turun dan membantu melancarkan semua urusan, sehingga malam itu adalah malam yang penuh dengan kesejahteraan. Selain 3 keutamaan yang sudah Ustadz jelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama, awal diturunkannya Al-Quran, yang kedua, beribadah di malam itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan, dan yang ketiga, para malaikat turun ke bumi untuk mengatur segala urusan. Maka keutamaan yang keempat adalah keselamatan akan meliputi malam itu hingga terbit sang fajar. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Qadr ayat ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh keselamatan sampai terbitnya fajar. Selanjutnya keutamaan yang kelima adalah Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Hal ini dijelaskan di dalam sebuah firman Allah di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Masya Allah. Jadi malam itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan barokah. Maka sayang sekali kalau sampai kita lewatkan. Ananda yang solih dan solihah, Ustadz telah memaparkan 5 keutamaan. Coba kita ulang lagi, pasti Anda masih ingat tadi. Kita urutkan lagi dari yang pertama. Ya, yang pertama adalah pertama kali diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang ketiga, para malaikat turun mengatur segala urusan. Yang keempat, malam penuh dengan keselamatan hingga terbitnya fajar. Yang kelima, malam penuh keberkahan. Dan sekarang kita sampai pada keutamaan yang keenam. Keutamaan yang keenam adalah pada malam itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala takdir tahunan setiap makhluk. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ad-Dukhan ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fiha yufraku kullu amdin hakim. Di dalamnya ditetapkan setiap takdir perkara dengan penuh hikmah atau bijaksana. Jadi Anda sekalian, agar takdir kita ditulis dengan baik, tertulis takdir yang baik, maka kita isi malam-malam Ramadan ini, bahkan terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan nanti, di mana di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, maka kita berbanyak dengan amalan-amalan yang baik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang soleh dan solehah, sampailah kita pada keutamaan yang terakhir yang dapat Ustadz paparkan,
yakni keutamaan yang ketujuh, dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam suatu hadis dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1901. Ananda yang solih dan solihah, maka sayang sekali kalau malam Lailatul Qadar ini lewat begitu saja. Karena pada malam itu kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun dari segala dosa-dosa yang telah kita lalui dengan melaksanakan sholat atau qiyamul lail di malam itu, dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dengan segenap keyakinan atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keutamaan-keutamaan yang dapat Ustaz sampaikan dari nomor 1 sampai nomor 7. Tentu masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Tapi agar kita tidak lupa, coba kita urutkan lagi keutamaan-keutamaan yang telah Ustaz paparkan ini dari nomor 1 sampai yang ke-7. Baik, keutamaan yang pertama tadi apa? Anda sekalian? Ya, yang pertama adalah malam pertama kali diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang ketiga, para malaikat turun untuk mengatur segala urusan. Yang keempat, malam penuh keselamatan. Yang kelima, malam yang penuh dengan keberkahan. Ya. Dan yang keenam adalah ditulis takdir. Ya, takdir ditulis tahunan. Takdir tahunan ditulis. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang mudah-mudahan kita dapat melakukan amalan-amalan di malam Lailatul Qadar di tahun 1441 Hijriah ini. Amin Allahumma amin. Ananda yang dirahmati Allah, ya mudah-mudahan kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Maka ketika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka doa apa yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini mungkin bisa menjadi panduan. Sebagaimana hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Tirmizi, nomor hadis 3760, dan Ibnu Majah, nomor hadis 3850. Yang berbunyi, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang yang meminta ampunan, maka ampunilah aku. Semoga segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa ini ketika kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar atau ketika kita mencari malam-malam Lailatul Qadar. Insya Allah kita akan dipertemukan. Selanjutnya, apa tanda-tanda Lailatul Qadar itu? Anda semua yang soleh dan solehah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lailatul Qadar Lailatun samhatun talaqatun baharatan wala baridatan tusbihu syamsu sabihatuha du'ifatun hamra. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu sejuk. Pada pagi hari, matahari bersinar tidak terlalu cerah dan terlihat kemerah-merahan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ananda yang soleh dan solihah, inilah tanda-tanda kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Maka malam itu akan terasa semuanya itu dimudahkan dan semua terasa baik. Juga suhunya tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin atau sejuk. Dan pada pagi harinya matahari bersinar tidak terlalu cerah
dan matahari terlihat agak kemerah-merahan. Demikian penjelasan dari hadis ini. Selanjutnya, kapan malam Lailatul Qadar terjadi? Ada beberapa penjelasan yang akan Ustaz paparkan. Pertama, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala Ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in hadza asy-syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairu min alfi syahrin man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu wa la yuhramu khairaha illa mahrum. Yang artinya, bulan Ramadan telah tiba. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bulan ini telah datang pada kalian, dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka dia tidak mendapat kebaikan seluruhnya, dan tidak ada yang diharamkan dari kebaikannya, kecuali orang yang bernasib buruk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, atlubul lailatul qadri fil ashril awakhiri min ramadana fa in ghulibtum fala tughlabu 'ala sab'il bawaqi. Yang artinya, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jika pada hari-hari sebelumnya dikalahkan, maka janganlah kalian dikalahkan pada 7 hari yang tersisa. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian hadis yang lain, ra'a rajulun al-lailatal qadri lailatu sab'i wa 'ishrina faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum fil 'ashril awakhiri fat'lubuha fil witri minha. Yang artinya, seseorang bermimpi bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam 27. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku melihat mimpi kalian itu pada 10 hari terakhir. Maka carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil 10 darinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian terdapat pula riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa malam Lailatul Qadar bisa terjadi pada malam ke-21, 23, 25, 27 atau malam ke-29 dan bahkan akhir malam bulan Ramadan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ini menurut saya, wallahu a'lam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Pendapat yang paling kuat bahwa itu terjadi pada malam-malam yang ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dan beliau mengatakan, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, apa saja amalan yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar atau amalan yang untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, untuk mengisi kegiatan kita dalam mencari atau berburu malam Lailatul Qadar itu. Yang pertama adalah kita menjaga dan meningkatkan kualitas seluruh amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti amalan sholat. Karena sholat adalah wajib, sholat yang 5 waktu. Yaitu dari subuh sampai isya. Itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dengan kualitas yang lebih baik dari biasanya. Kemudian amalan-amalan yang berikutnya adalah qiyamul lail. Qiyamul lail kita laksanakan, kita jaga dari sholat tarawih, kemudian sholat-sholat yang lainnya juga seperti sholat tahajud, sholat witir dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan zikir dan doa. Kita berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa memohon ampun atas segala kesalahan,
memohon diberikan rahmat dan karunia, dan memohon apa saja yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan dikabulkan. Kemudian yang keempat, kita memperbanyak tadarus. Kemudian meningkatkan kualitasnya juga, tadarus atau tilawah atau tahfiz atau mentadaburi Al-Quran di malam itu sangat baik sekali. Kemudian yang kelima, kita lakukan dengan beriktikaf di masjid. Namun di tengah pandemi corona seperti saat ini, jika tidak memungkinkan kita beriktikaf di masjid, maka kita tetap melakukan iktikaf. Namun kita lakukan di rumah masing-masing dengan menyiapkan satu tempat yang khusus di rumah. Misalnya seperti sebuah kamar, atau kalau memang memungkinkan ada musola, maka kita gunakan musola yang ada di rumah kita. Tetapi kalau masih memungkinkan kita melakukan iktikaf di masjid, itu lebih utama. Kita lakukan iktikaf di masjid. Kemudian yang keenam, kita memperbanyak bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena dengan salawat maka kita akan mendapat syafaat dari beliau. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketujuh, kita menjaga dan memperbanyak amalan-amalan sunnah yang lainnya, seperti sholat rawatib dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, baik itu yang sifatnya ibadah mahdhah maupun ibadah yang khairu mahdhah. Kita perbanyak, ya. Dan mudah-mudahan dengan amalan-amalan ini kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan semua keutamaan yang ada di dalam malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Demikianlah materi yang dapat Ustaz sampaikan tentang Lailatul Qadar, kemuliaannya dan bagaimana kita berusaha menggapainya. Dapat kita simpulkan, ada 3 kesimpulan yang bisa Ustaz pandu. Yang pertama adalah Lailatul Qadar yaitu suatu malam yang penuh kemuliaan dan kebesaran, karena pada malam itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kaum muslimin untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil. Dan yang terakhir adalah kita menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan melaksanakan semua amalan-amalan yang wajib maupun yang sunnah, kemudian membaca Al-Quran, kemudian beriktikaf, berzikir, dan berdoa. Mudah-mudahan kita dapat meraih Lailatul Qadar dan kita dapat dipertemukan di Lailatul Qadar berikutnya, di tahun-tahun berikutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kita doakan orang tua kita, kita doakan saudara-saudara kita, semoga juga sama dapat meraih Lailatul Qadar ini, dan dosa-dosanya dapat diampuni, diterima amal ibadahnya. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.